Welcome home. Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari pagi ini, hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan Yesus. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, hanya bersama-Mu Tuhan kami tenang. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima
kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Yang percaya katakan semuanya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sembah Dia. Hanya hadirat-Mu kami tanam. Hosana. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat cinta-Mu dalam hidup kami. Kau yang layakkan kami, Kau yang layakkan kami, layak ditinggikan, layak diangkat. Syukur bagimu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Akan kasih-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Hosana nama-Mu dari bagiku. Hosana. Layak ditinggikan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan.
Meskipun banyak permasalahan dalam hidup kami, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar untuk hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Syukur, syukur Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah. Imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah
yang setia, yang tidak meninggalkan akan perjanjiannya bersama dengan orang Israel dan perjanjian darah dan air bersama dengan kami orang percaya yang Engkau ikat dalam perjanjian kudus. Dan kami pun tidak akan lepas dari ikatan perjanjian Engkau, Allah yang setia, Allah yang setia, yang setia. Inilah jemaat-Mu Tuhan, yang Engkau gerakkan hatinya, rindu akan hadirat-Mu, rindu akan jamahan-Mu, rindu akan persekutuan bersama dengan Roh-Mu di pagi Minggu yang kudus. Kami berhimpun bersama-sama Engkau Tuhan yang melawat kami. Kami berhimpun sebagai tubuh Kristus, Engkau menjadi kepala. Silahkan, silahkan, silahkan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk berbicara kepada kami. Hati kami buka lebar-lebar untuk firman-Mu yang kudus, yang berkuasa. Kami hormati itu, seluruh ruangan hati kami sampai ke sudut-sudut yang paling dalam diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan yang sederhana ini, yang kecil, tidak ada apa-apanya. Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran, dihindarkan dari segala rekayasa manusia. Apa yang tertulis di dalam kitab suci pemberian-Mu yang boleh disampaikan, Roh Kudus yang memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya. Semua berkata amin, silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, selamat pagi tim musik pujian luar biasa. Tidak ada satupun kerinduan kepada Tuhan yang Tuhan sia-siakan. Tidak ada orang yang rindu haus ketemu sama Tuhan ditolak dan disuruh pergi dengan tangan kosong. Tidak ada. Kalau kita datang dengan segala kerinduan dari rumah, pasti Tuhan akan penuhi. Satu tema yang diberikan kepada kita sekalian, kita mau perhatikan bersama-sama saudara, yang mana kita butuh waktu beberapa detik untuk menenangkan hati terlebih dulu. Masih ngos-ngosan mungkin, mengambil tempat duduk dan seterusnya sambil menyiapkan hati. Nah saudara, satu tema yang hamba Tuhan terima untuk taat diteruskan kepada saudara-saudara, yaitu kata yang berulang, dilahirkan. Dilahirkan. Apa saudara? Dilahirkan. Dilahirkan. Memang ini satu dimensi rangkap. Maka kemudian muncul istilah yang juga rangkap. Bukan dilahirkan titik, dilahirkan selesai, tetapi rangkap. Maka kata ini muncul, diambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat 1. Kita akan membaca bersuara bersama-sama, karena firman Tuhan tidak lain adalah diri Allah sendiri, bukan sekedar titik koma kalimat, tapi itu pribadi Tuhan sendiri. Kita hormati, kita membaca dengan hormat. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Amin. Saudara, firman bukan semuanya itu membuat girang, joyful. Firman tidak seluruhnya memancing tepuk tangan. Mintalah maka akan diberi dan seterusnya. Firman bukan hanya itu, tetapi juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan ada yang menggembirakan, tetapi juga ada kenyataan-kenyataan atau fakta yang suka tidak suka kita pasti ketemu. Nah, ini tidak menimbulkan kegembiraan jujur saudara, tapi kenyataan. Jujur tidak ada yang langsung menyambut dengan gembira sumringah, tetapi ini kebenaran melewat Ayub. Manusia yang mana? Manusia yang mana? Manusia yang lahir dari perempuan. Termasuk Tuhan Yesus sendiri, Dia Allah tetapi sengaja
datangnya ke bumi bukan dalam bentuk langsung celuk, wujudnya orang dewasa, tidak, tapi sengaja dimulai dari perut, dari rahim, supaya mengalami yang Bapak Ibu Saudara alami seperti kita punya mamah. Maka beliau juga mengalami seperti yang kita alami, pahit, getir, haus, dahaga, lapar, artinya luka, sedih, depresi, mental depression sampai pecah pembuluh darahnya dan keluar keringat campur darah karena pecah pembuluh darah, juga alami kengerian yang paling ngeri yang semua pengalaman manusia, yaitu dia mau cicipi, alami. Terus kita diantaranya. Jadi kita itu tidak sendiri, tetapi ada Tuhan kita yang bukan nongkrong di atas dampar atau singgasana, ndak turun-turun cuma kasih komando, kasih perintah, nyuruhi malaikat, gampang banget jadi raja begitu. Oh bukan, dia solider, pengalaman yang pahit sekalipun dia juga mau mengecap, mencicipi, mengalami seperti yang kita alami, lahir dari mamah, yang kemudian ada batasnya. Semua yang lahir dari perempuan, singkat umurnya mau berapa sih, Adam ratusan tahun tapi akhirnya juga meninggal. Kalau ada yang diangkat seperti Henokh, itu kekecualian, kasih karunia yang luar biasa, dia tidak mengalami itu, tetapi diangkat langsung. Begitu juga dengan Nabi Elia, tidak mengalami dikuburkan, tetapi Nabi Elia itu langsung diangkat mentah-mentah, diangkat hidup-hidup. Dan kemudian ada orang yang nekat mau lihat juniornya, muridnya, namanya Nabi Elisa. Dan dia menyaksikan kendaraan jemputan itu, saudara, ada vehicle, semacam taksinya surga, menjemput, terus dibawa naik. Sehingga pikiran ini error, yang menyaksikan ngomongannya ngawur. Kalau saudara baca lalu omongan orang pusing itu, saudara, kalau saudara lihat. Itu kekecualian. Elia, ada Henokh. Manusia yang lahir dari perempuan, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, singkat umurnya. Sekarang umur saudara berapa? Tinggal berapa? Harus dipikirkan. Hidup tidak hanya yang kita lihat sekarang, kita mentoknya sampai berapa misteri loh saudara. Saya punya kakak aja 12, Tuhan bilang sudah cukup lalu diambil. Loh baru kelas 6 loh, belum selesai kok diangkat. Misteri akan kebijakan Tuhan, Tuhan adil. Pasti ada kompensasi yang Tuhan beri dari apa yang dia tidak alami di bumi. Loh belum nikah, belum jadi mahasiswa, belum kerja, tidak ngalami yang namanya di bumi yang panjang kok diambil. Saudara, Tuhan punya kebijakan, singkat umurnya. Saya ketemu dengan saudara-saudara juga bisa dihitung berapa tahun. Ketemu dengan saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kita gunakan waktu sebaik mungkin. Tema yang diberikan dari Sinode AFJF diteruskan ke wilayah Jawa Tengah sampai ke kita, yaitu singkatnya ayatnya banyak mengenai Kairos, bukan Kronos. Kalau Kronos itu Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, jam 1 ke jam 2, perguliran waktu Kronos. Tetapi kalau Kairos itu bahwa setiap detik, setiap menit adalah kesempatan. Maka orang Yunani menggambarkan Kairos itu, kesempatan itu sebagai makhluk hidup, punya sayap, kleper-kleper begitu lalu hinggap di depannya kita. Kalau kita tidak cepat tangkap, dia terbang ke orang lain. Kesempatan. Saudara, singkat umurnya dan memang sudah dipatok, ada pergumulan yang namanya nervous, penuh kegelisahan. Ada kegelisahan yang kita jelas ngerti objeknya apa, tapi juga repotnya ada kegelisahan yang objeknya tidak jelas. Ini kenapa ya? Ya, dicari objeknya apa? Tidak jelas objeknya. Ya, nerve anxiety. Anxiety itu gelisah, tapi karena apa? Objeknya tidak jelas.
Kenapa tidak jelas? Karena ya A memperanakkan B, B1 memperanakkan B12, ya lalu jadi polanya rumah laba-laba. Dari satu persoalan bisa menimbulkan banyak persoalan, terus gelisah. Lah gelisah karena yang mana? Bingung saudara, penuh kegelisahan. Biasanya konselor dilatih untuk memilah-milah, marah ada ndak, berapa persen, khawatir ada ndak, cemas berapa persen, marahnya sama cemasnya lebih banyak mana prosentasenya, sudah ketemu dicateti. Terus apalagi bimbang ada ndak, itu kalau campur aduk orangnya sendiri ndak ngerti saudara. Maka ada yang namanya anxiety, ndak semua nervous atau gelisah yang disadari objeknya. Tapi juga repotnya kita ini sering atau kadang-kadang mengalami anxiety, gelisah yang tidak jelas objeknya sehingga harus dicatati prosentasenya berapa persen. Itu kalau dibantu dalam wawancara oleh konselor, yaitu orang yang dilatih untuk mereview, ya, tapi membuat jembatan dulu atau rapot, kemudian dikemukakan itu dari sejak kecil. Seperti bunga, ia berkembang, tadinya wangi, berkembang, tapi kemudian ada saatnya habis, layu, seperti bayang-bayang. Di rumah sudah ndak menunggui anjing, karena istri saya ndak kuat tiap hari nangis, terus anjingnya ya sudah keponakan yang peliharaannya berkurang, tinggal tanaman. Ada 17 spesies tanaman, dan anehnya yang punya ndak ngerti namanya, ada 17 spesies saudara. Ada yang daunnya terang, ada yang daunnya agak gelap, bermacam-macam. Tiap hari disirami, ada yang keluar bunganya, ada yang tidak keluar bunganya, ada yang aneh spesies cuma berupa tangkai. Tangkai ndak ada daun, ndak ada bunga. Jadi daunnya ya dari situ, tangkainya ya dari situ, bunganya ya dari situ, aneh ya. Sampai sekarang berkembang ada 2 pot, saya ndak tahu namanya, dicari di internet ndak ketemu saudara. Dan tambah terus spesiesnya saudara, tapi juga ada saat-saat harus disiangi, wah ini kering, nanti mengganggu yang lain, kering. Saya guntingi, disirami, diguntingin, dinyanyikan. Jadi yang dinyanyikan tidak hanya istrinya, tapi dulu anjingnya, tapi juga tanaman. Beda sama tanaman yang tidak pernah dinyanyikan. Kalau tidak percaya, kasih musik rock yang keras, yang brauk-brauk sama musik yang indah, klasik. Nanti tumbuhnya beda, ya. Karena itu makhluk hidup semua, saudara. Tapi juga ada saatnya sebagus apapun layu. Layu seperti bayang-bayang, ia hilang, tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan, saudara. Manusia yang lahir dari perempuan termasuk kita. Nah, kalau sekarang saya dikaruniai usia 64 masih ketemu sama saudara-saudara, tapi kan juga harus siap-siap. Siapa yang melanjutkan, berlatih nyampaikan firman, berlatih doakan orang, maka diberkatilah departemen-departemen, diakonia, ya, kids, remaja, pemuda, PIX, penulis renungan pagi, dan seterusnya. Semua harus dipersiapkan karena hidup ini kairos, ada tanggung jawab untuk mempergunakan waktu yang dibatasi karena seperti makhluk bersayap. Hidup tidak bisa bertahan hanya dari tubuh. Dirawat sebagus apapun juga akan menjadi tua. Ada seorang ibu yang sudah tua, ditarik-tarik begitu rupa. Ya lalu ayu banget, ya cuma bertahan 4-5 bulan cantiknya, habis itu balik lagi kendor. Ya memang tidak bisa melawan yang namanya apa? Hal alami. Tuhan sudah desain. Paulus katakan manusia lahiriah merosot, tetapi ada kompensasinya, yaitu apa? Kehidupan rohani.
Makin tua jasmaninya, fisiknya makin tua, tapi harus naik imbangannya, namanya adalah hidup rohani kita. Sehari berapa kali saudara baca firman? Sehari berapa kali saudara sujud menyembah Tuhan? Sehari berapa kali saudara ya kita berbagi berkat hal-hal rohani, karena kita tidak seterusnya hidup dengan jasmani yang merosot. Sedih kalau jasmaninya merosot, rohaninya juga merosot. Maaf, jadi kere. Tahu-tahu Tuhan bilang sudah selesai. Menjadi roh apa? Tuhan bilang aku tidak kenal kamu karena kamu tidak bergaul dengan aku. Ngeri ya saudara, jangan. Tuhan sudah kasih desain seperti kata Paulus, aku tidak berkecil hati meskipun manusia lahiriahku merosot, tetapi Tuhan memperbarui aku dari hari ke hari. Terus halaman berikut lihat. Nah, itu salah satu contoh. Saya dulu masih sekolah kan belum rajin menyembah, belum kenal firman. Ya kagum dengan hal-hal duniawi, saudara. Ada seorang aktor yang saya kagumi. Wah, di koran filmnya main di Solo, wah dicateti. Enggak punya uang minta sama siapa ya nonton. Itu seorang yang menurut saya kagumi waktu usia masih 16-17. Tapi terus ada berita, lah tabrakan sepeda motor yang gambar sebelah kanan itu batu nisan. Dan umurnya cuma sampai 52. Itulah Franco Gaspari, saudara. Manusia lahir dari perempuan, umurnya kok sampai 52. Saudara dikasih umur berapa ya sekarang ini, bergaul sama Tuhan atau tidak? Ya. Sedih kalau lalu diambil Tuhan tidak bergaul sama dia. Kairos, kesempatan, fana sementara. Terus lagi, orang yang bertemu dengan saya dan mengasihi saya juga sudah pergi, yang memangku kucing. Itulah yang disebut dari firman tadi, manusia lahir dari perempuan. Jadi orang yang berdiri di depan saudara ini lahir dari perempuan. Perempuan yang mana? Ya yang mangku kucing itu. Lahirnya dari beliau. Harinya, tanggalnya saya catat di bawah kalender tahun 1960 ada hari Jumat. Tanggalnya 30. Ini lahir dari perempuan. Di mana lahirnya? Di satu rumah bersalin dibuat dari kayu, belabak-belabak kayu papan gitu, kalau diinjak bunyi kerengket. Dicat hijau semua, letaknya di perempatan Warung Pelem, Solo, saudara. Namanya rumah bersalin Jiswingjian, ya. Miliknya Dr. Un sama siapa, saudara? Ya. Lahirnya di situ pukul 5:30 sore pas pergantian hari menurut kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu kalau pergantian hari bukan jam 12 malam terus ganti hari, tapi jam 5:30 sore. Itu pas kelahiran saya. Jadi hari ini ketika Tuhan mengutus saya ketemu dengan saudara-saudara, saya enggak tahu saudara Tuhan kasih kesempatan sampai kapan. Aku mau setia sama engkau Tuhan dengan pengutusanmu. Saudara diutus Tuhan untuk apa? Umurmu berapa? Engkau lahir dari perempuan, saya juga lahir dari perempuan. Catati tanggalnya, saya ngerti 5:30 sore hari Jumat tanggal 30 September tahunnya 1960. Sekarang sudah tahun 2023. Saudara, ada hal yang menyeramkan. Mazmur 49 ayat 13. Kita lihat bersama-sama. Jangan hanya lihat firman yang menggembirakan terus, tapi kita juga harus warning. Mazmur yang cukup ngeri, 49 ayat 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya. Seperti tadi Franco Gaspari, saya kagum. Wah ya, kok main film saya mesti nonton. Lah kok ternyata cepat meninggal ya. Padahal orangnya gemilang.
ganteng. Manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan, yang merah-merah disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Loh, lah saya bedanya apa sama sapi? Bedanya apa saya sama kambing? Tapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan loh saudara. Maka daripada itu firman yang ngeri ini harus dijadikan sebagai warning, peringatan. Tapi ya jangan hanya berhenti di ayat 13. Kita bisa hebat mencapai prestasi. Itu juga karena Tuhan. Tapi ingat, kalau cuma begitu jangan sampai menjadi tawon. Lahir kemudian bertumbuh. Makan minum sudah gede kawin. Habis kawin punya keturunan mati. Anaknya ya gitu lagi lahir, bertumbuh, makan minum, kawin, punya anak-anak, mati. Kita bukan tawon, saudara. Tuhan memberikan peringatan ini, kalau engkau hanya seperti itu, maka kemudian ada pepatah-pepatah, falsafah-falsafah yang miskin jangan dipakai. Lahir buat apa? Buat belajar yang pinter. Kalau lahir belajar yang pinter, dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik buat apa? Nikah, berumah tangga. Rumah tangga punya anak-anak. Terus apa lagi kewajiban terakhir katanya, yaitu apa? Mantu. Kewajiban terakhir kok mantu? Makanya habis mantu terus blek-tek-sek. Karena falsafahnya itu miskin. Jangan saudara, jangan mendengarkan dan dimasukkan hati omongan-omongan begitu. Wajiban kita ingkang pungkasan inggih menika mantu, sak sampunipun menika sampun pungkasan. Jangan saudara. Lah Tuhan punya rencana apa pada masa kanak-kanak kita? Diberitahu orang tua. Tuhan punya rancangan apa ditanam dalam diri kita waktu remaja. Tuhan punya rencana apa pada masa mudamu, ditanam bertumbuh dengan bimbingan para kakak, jadi pemuda makin matang. Ketika jadi pembina-pembina, Tuhan punya rancangan apa dengan pelayananmu, engkau berkeluarga. Tuhan punya rancangan dengan rumah tanggamu. Ketika punya anak-anak juga Tuhan punya rencana dengan keluarga dan keturunan kita. Masa tua kita mantu atau tidak, Tuhan punya rencana apa pada masa tua kita. Sebab kalau tidak, ayat 13 ngeri. Ya, gemilang-gemilang, wah hebat, sukses itu loh, sukses tetangga-tetangga yang menunjuk. Sukses apanya? Kalau tidak mengikuti rancangan Allah dalam hidup kita, seperti hewan yang disembelih habis perkara. Oh, kalah sama hewan. Daging sapi berapa? Sekilo berapa? Ayo, yang hafal Pak Bambang mungkin ya. Daging manusia dijual sekilo berapa? Nggak laku, malah orang muntah-muntah. Yang laku daging kambing, daging ayam, daging sapi. Kalau di Kudus adanya daging kerbau. Saya di sana, aduh, ya didoyan-doyankan untuk menghormati yang punya rumah. Aduh ya, makan kebu, saudara. Di Kudus pati, karena sapi tidak boleh dianggap suci. Ada harganya, daging manusia tidak laku, dibinasakan. Pasal 49 ayat 21 diulang lagi, manusia yang dengan segala kegemilangannya. Gemilang apa saudara? Ya, tidak mempunyai pengertian. Maka jangan ngomong lagi kewajiban kita engkang pungkasan mantu. Kewajiban kita yang terakhir mantu. Habis itu terus siapa yang ngomong gitu ya? Maka Tuhan berlaku, oh imanmu gitu, ya sudah saya turuti sungguh. Tapi Yakub tidak, ya sudah punya anak cucu, sudah mantu berapa kali. Sampai pakai tongkat dia berusaha bangun dari tempat tidurnya, berkati tangannya menyilang. Ayah dari anak-anak protes, lu kok gitu toh Pak, wale Pak, gini ini anak tua, ini
Manasye sama Efraim, Manasye yang tua. Lah kok gini? Ini kan Efraim itu Manasye. Aku tahu anakku, aku bukan pikun sehingga tangannya terbalik. Tapi ini karena Tuhan yang tuntun. Begitu diberkati cucu-cucu, kemudian kakinya ditarik, baru meninggal. Bukan mantul lalu meninggal. Karena apa? Misinya terakhir adalah impartasi. Roh yang dipasang, pengurapan yang dipasang luar biasa pada Yakub diberikan bukan hanya sampai 12 suku anak-anak, tapi sampai ke cucu. Namanya adalah Efraim si kecil dan kakaknya Manasye. Saudara, karena apa? Karena ia hidup dengan pengertian. Pengertian itu bukan sains. Banyak orang yang ahli matematik, ahli fisika terus berkembang les, saudara. Seminar ya ikut, pinter kepalanya. Tapi dia tidak mempunyai pengertian dengan apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Manusia tanpa pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Maka ayat 13:21 saudara dan saya harus berani bilang, saya bukan itu Tuhan. Yuk 1, 2, 3, saya bukan itu Tuhan. Lagi, saya bukan itu Tuhan. Jadi harus punya apa? Pengertian. Terus melangkah. Halaman berikut. Manusia lahir dari mama, apa tadi? Tidak bisa bertahan. Maka lahir satu kali tidak bisa ke surga. Ingat ini. Lahir satu kali dari ibu, tidak bisa ke surga. Siapa yang bilang juru selamat kita? Yohanes 3 ayat 3 jawab. Yesus menjawab Nikodemus, orang Farisi yang tidak ngerti apa-apa. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, jadi cuma lahir satu kali tapi tidak lahir lagi, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau apa? Lahir satu kali. Kata Nikodemus kepada ini orang tua tapi jawabannya kekanak-kanakan. Bapak ini sudah sepuh tapi lu orang sudah tua gimana mau masuk lagi ke kandungan ibunya, sehingga ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu tuh gimana toh pengajar ulama Yahudi kok gitu, saudara. Pikirannya pikiran kanak-kanak sudah tua gini suruh lahir lagi, ya enggak cukup, ibuku kecil aku masuk ke dalam kandungannya lagi. Tuhan bicara mengenai hal rohani, bukan dari kandungan ibu. Mari kita lihat. Lahir dari rahim ibu tidak cukup, kita perlu lahir yang kedua. Saudara, waktu tombak dibawa prajurit mungkin lebih gede dari ini. Saya menduga itu tongkatnya dari kayu, ujungnya lembing, itu pasti besi. Ditikamkan dengan sadis ke lambung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini galah, ini panjang, mungkin prajurit tidak nyampe sehingga pakai itu. Tapi kemudian apa saudara, begitu terus, maka kemudian apa? Dia tahu kok tidak menggeliat, berarti sebelum ditusuk beliau sudah pergi. Terus Alkitab mencatat apa? Keluarlah dua cairan, satu darah, satunya apa? Air. Darah dan air. Tanya ibu bidan, kalau orang mengandung cairan yang keluar apa? Secara umum dengan mengabaikan yang putih-putih kayak bedak itu diabaikan. Karena kadang-kadang saya lihat kok kayak dipupuri, enggak. Saya cuma tanya cairan ibu-ibu yang sempat melahirkan. Saya jadi ingat istri saya waktu mau melahirkan Hizkia tahun 92 itu dari rumah, loh kok gini mas, ya apa ada darah tapi sedikit. Begitu sudah sampai ke sana, tidak lahir-lahir, nunggu besoknya itu siang ke rumah sakit, tapi lahirnya besoknya pukul 9:30, ada darah, ada air. Ibu melahirkan, normal enggak bu? Normal. Tuhan Yesus
paling keibuan itu bukan waktu memberi roti. Tuhan Yesus, dia Bapa yang kekal, tapi beliau juga ibu kita. Kapan beliau paling keibuan? Waktu keluar darahnya, waktu keluar air dari perut, perut. Sehingga orang yang tanggap kepada perkataan pengajaran roh, dia melahirkan aku untuk kedua kali lewat kematiannya, sebab waktu ditikam terus dia sudah meninggal, saudara. Oleh kematian Kristus, orang percaya dilahirkan yang kedua oleh Tuhan Yesus lewat darah dan air. Itu harus kita imani, tularkan kepada anak-anak, kepada cucu. Rahasia, rumus ya. Itu kalau saudara cerita dengan orang yang suka mentertawakan Injil, ya jangan, nanti saudara diejek. Karena ada firman, jangan memberikan mutiaramu kepada anjing, jangan memberikan sesuatu yang berharga kepada babi. Tapi kalau orang harga ini pasti gemetar, ya. Kamu telah dilahirkan kembali, jadi lahir yang kedua, bukan dari benih yang fana, jadi bukan dari persatuan spermatozoid ayah serta sel telur dari ibu lalu jadi sigot bertumbuh, jadi embrio, fetus dan seterusnya jadi bayi. Bukan, itu benih daging. Tetapi saudara, orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dilahirkan bukan dari benih fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Loh, tadi katanya dari perutnya Tuhan Yesus yang sobek, kok ini dari firman Allah? Saudara harus ngerti Yohanes pasal 1, sang firman, sabdanya sang raja itu masuk ke bumi, turun ke bumi, berwujud sebagai Tuhan Yesus. Jadi firman itu telah menjadi manusia, kata Yohanes pasal 1. Jadi kita itu dilahirkan dari ibu segala ibu. Jangan bilang surga ada di telapak kaki ibu, itu bukan pengajaran Injil. Ya, surga ada di telapak kaki dan tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku. Melalui dia dan melalui perut yang keluar darah dan air. Beliaulah sang firman yang telah menjadi manusia. Kita dilahirkan yang kedua untuk bisa ke surga. Ini pegang, doktrin ini dipegang. Tidak bisa ditawar-tawar. Nanti kalau tahun berapa saya makin tua muncul Alkitab yang diubah-ubah sedikit, awas. Saudara harus ngerti, makin dekat hari kiamat makin banyak penyesatan. Mirip-mirip gereja, mirip-mirip Yesus, mirip-mirip kitab suci, ya, tapi diubah-ubah. Jangan mau, saudara. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kelahiran yang kedua, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima dia yang disobek perutnya, menerima dia yang keluar air dan darah dari perutnya, menerima dia, menerima, ya, tidak ada sekat, terima, buka hati lebar-lebar, terima, masuk, ini Tuhan masuk, sungguh-sungguh. Menerima dia diberi kuasa, loh ada kekuatan hukum, saudara. Menerima Tuhan Yesus lalu diberi sesuatu akte, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti lahir dari Allah, karena namanya anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita mempercayakan diri kepada nama Tuhan Yesus untuk nempel dalam diri kita. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging ibu, ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah, bukan hasil hubungan intim ayah ibu lalu lahir kita, itu lahiran pertama, tetapi diperanakan menurut firman Allah. Oleh firman Allah, oleh darah dan air, oleh sang firman yang menjadi manusia. Ayat terakhir yang dahsyat, saudara. Yohanes 11 ayat 25. Bandingkan sama yang di bawah. Yang di bawah itu adalah yang di halaman pertama tadi.
Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, penuh kegelisahan, seperti bunga berkembang lalu layu, lenyap, tidak dapat bertahan, bahkan kalau cuma seperti itu seperti hewan mati. Tapi kalau atas dibaca bersama-sama, 1, 2, 3, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita menjawab amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Tutup mata saudara. Penuhi hatiku ya dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, penuhi hati kami Tuhan. Kami lahir 2 kali. Ditandai dengan baptisan, ditandai meterai roh. Makasih. Penuhi hati kami dengan hadiran-Mu Roh Kudus. Hosana, 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 hosana. Hatiku Dengan hadir-Mu. dengan hadir-Mu, Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, supaya Engkau penuhi Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami taat kepada ketentuan-Mu. Ada yang fana, namun juga ada yang kekal. Dalam kefanaan kami, Engkau menyertai kami, menopang kelemahan kami. Tetapi dalam kekekalan, dalam keabadian, meterai-Mu yang kudus, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Oh, kami hormati darah-Mu, air-Mu yang memperanakan kami. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih saudara atas kelahiran oleh darah dan air dari tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Bapak, jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan apa yang kami himpun, meskipun yang nampak oleh mata tidak seberapa, tetapi kuasa dan kemurahan-Mu lebih daripada seberapa, yaitu berlimpah-limpah karena Engkau Allah pemilik langit dan bumi. Kuduskan, sucikan apa yang dipersembahkan, boleh dipakai untuk mencukupi kebutuhan dalam pelayanan gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kehidupan-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. 2023 yang luar biasa. Engkau tidak meninggalkan akan segala kefanaan dan kelemahan kami semua. Dan Engkau sudah berbisik dan berkata-kata kepada kami. Ketika mezbah harus dipindahkan ke tempat yang baru, dan juga Engkau mengajarkan lewat istri hamba-Mu, supaya Natal dan retreat diadakan di luar kota. Semua panitia yang sedang mempersiapkan, baik panitia kepindahan ruang ibadah, Engkau memberkati, Engkau cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan kerukunan, berikan kasih sayang, segala hal yang tidak terbayangkan oleh kami, Engkau yang mencukupi, karena itu bukan untuk kebutuhan pribadi kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Mezbah didirikan dan akan lebih semarak lagi nama-Mu, puji-pujian bagi Engkau akan lebih dahsyat lagi, dipanjatkan, dan akan ada yang mengepul ke angkasa, yaitu ukupan harum kepadamu. Dan juga panitia retreat Natal di luar kota juga Engkau memberkati semua yang terlibat. Engkau memberkati komisi-komisi departemen ya Bapa. Engkau memberkati pengurus diakonia dan semua yang terlibat di dalamnya. Tidak ada satupun sia-sia ungkapan kasih ini. Engkau memberkati kids dan para pengasuh, para pembimbingnya. Engkau memberkati anak-anak, remaja, pemuda yang sedang dibimbing. Berkati semua, berkati para pembimbing, karuniakan hikmat yang maha kaya, yang tidak terbatas dari Roh-Mu yang kudus. Engkau memberkati keseluruhan tim musik dan pujian yang luar biasa.
Engkau mengutus mereka dan mereka taat. Urapan dari tempat maha tinggi kami minta untuk mereka. Segala kelemahan tubuh, kelemahan keuangan, kelemahan keterbatasan sarana, Engkau yang mencukupi bahkan melimpahi lebih daripada apa yang mereka bisa bayangkan. Yang belum punya rumah, hamba-Mu mohon berikan rumah ya Tuhan, yang layak, yang baik, supaya nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan mereka punya satu pengingat akan kasih sayang pemeliharaan-Mu. Bagi yang belum punya keturunan, Engkau karuniakan keturunan. Bagi yang belum punya jodoh, Engkau karuniakan jodoh. Bagi yang punya anak-anak, Engkau peliharakan mereka semuanya. Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman bergantian. Karuniakan hikmat dari tempat maha tinggi, karena Engkau Roh Kudus yang mengajari. Engkau memberkati setiap penulis renungan pagi. Engkau karuniakan hikmat dari tempat maha tinggi, sehingga sejak pagi ya, anak-anak-Mu yang menunggu dan berdoa kepada Engkau boleh ditolong. Engkau memberkati keseluruhan dari tempat yang akan kami tinggalkan, yaitu bekas bioskop ini. Engkau memberkati apapun keadaan dari Pak Pranoto sekeluarga. Beliau sudah menjadi sarana dari berkat-Mu, maka berkati seluruh keluarga, anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Bapa, inilah jemaat-Mu, lihat mereka Tuhan, Kau cinta kepada mereka, dicurahkanlah berkat, dicurahkan oleh kasih Allah Bapa dari Sang Putra yang tunggal, Juru Selamat yang memberi darah dan air dari perutnya, dan yang memeteraikan kami dengan Roh Kudus pada hari ini, menyertai sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Berkati. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak